Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya perhatikan sahabat-sahabat kita yang ada di Salafi Wahabi, kalau ada orang yang ada di kuburan kemudian dia sujud, itu mereka sangat berhasrat sekali untuk menstatuskan sebagai pelaku syirkun akbar. Langsung divonis sebagai pelaku syirkun akbar. Itu perlu digarisbawahi. Kalau misalkan ada di kalangan Salafi Wahabi, sahabat-sahabat kita yang tidak berpandangan sedemikian itu bagus. Tapi yang saya kritisi di sini adalah ketika ada orang-orang yang begitu berhasrat, begitu semangat ketika memvonis orang itu melakukan syirkun akbar. Yang perlu diketahui itu begini sahabat. Dalam pandangan Salafi Wahabi, banyaklah ustadz yang menyatakan seperti itu ya. Dan kitabnya juga ada. Bahwa pelaku syirkun akbar, pelaku orang yang melakukan syirik besar, itu syahadatnya batal dan dia harus bersyahadat kembali dan bertobat. Kalau tidak maka dia akan kekal di dalam neraka karena syahadatnya batal. Ini berbahaya sahabat. Orang kalau syahadatnya batal, dia sudah tidak berada di dalam jalur agama ini. Atau bisa dikatakan dia adalah seorang yang kafir. Itu banyak sekali saya temukan referensi-referensi yang menyatakan seperti itu. Jadi syirkun akbar itu sama halnya Anda menstatuskan orang Islam ke dalam posisi tidak Islam. Atau Anda mengatakan orang Islam sebagai orang kafir. Itu yang perlu dipahami di situ. Makanya ketika ada orang yang suka mengatakan, "Wah syirkun akbar, wah syirkun akbar," itu hati-hati. Karena dalam pandangan orang Salafi Wahabi, itu syirkun akbar menstatuskan orang sudah keluar dari keislamannya. Ini berbahaya. Sekali lagi ini berbahaya. Kalaupun yang mengatakan, "Oh syirkun akbar," lalu dia tidak sadar bahwa dia sedang mengeluarkan orang Islam dari agama ini, dari status keislamannya, maka itu orang tidak tahu mau diapakan begitu ya. Tapi menjadi masalah ketika yang mengatakan itu adalah ustadz. Lalu kemudian dia sudah jelas mengatakan, wah itu ada orang yang ke ziarah kubur, mereka sujud, mereka rukuk di sana, melakukan syirkun akbar loh. Kalau ada ustadz mengatakan seperti itu, lalu kemudian dilabeli, wah Wahabi suka mengkafirkan, tidak mau. Suka mensirik-sirikan, tidak mau. Suka ini, tidak mau. Dilabeli Wahabi saja tidak mau. Menurut mereka itu sebuah celaan, padahal itu gelar kehormatan itu. Wahabi. Itu sudah mending kita mengatakan Wahabi, artinya dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kami meyakini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang Islam. Ya, itu jelas. Daripada Anda mengelabeli kuburiyun itu malah sangat jelek sekali itu. Melabeli orang dengan label yang tidak Islam. Justru kami lebih baik mengelabeli Anda Wahabi, tetapi masih menstatuskan Anda ini sebagai orang Islam. Ada labelan kan, kuburiyun, penyembah kubur. Itu labelan-labelan yang jelek. Nah, Anda dilabeli Wahabi tidak mau. Dilabeli orang yang suka membid'ahkan, mensyirikan, itu juga tidak mau. Lalu dilabeli apa? Anda mengatakan Salafi Wahabi, ya tetap ya Salafi gitu ya. Ya kalau tidak mau disebut Wahabi, ya jangan begitu-begitu suka mensyirikan. Karena ini efeknya sangat berbahaya sekali. Mengaku Salafi tetapi apa yang Anda lakukan malah justru bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Begitu sahabat. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang yang
sujud itu apakah kita biarkan loh? Perlu diketahui. Di makam-makam, di makbarah para aulia, itu sudah dipampang dengan jelas dan sudah ada peringatan oleh sang kiai itu biasanya juga ketika ziarah kubur, sudah diperingatkan dengan keras, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelasnya di situ. Jadi kita ini sudah memperingatkan, sudah punya pengetahuan bersama, dan saya berhusnudzon siapapun yang ziarah ke makam aulia itu mereka sudah tahu bahwa kalau di makam itu mintanya kepada Allah. Apapun yang dilakukan itu kepada Allah, tidak ke yang lain. Semata-mata kenapa ada makom, kenapa ada aulia itu adalah tawasul. Itu di situ masalahnya. Nah, sekarang Anda meyakini dengan sungguh. Orang yang misalkan ada yang kadang-kadang dia sujud di sana tetapi Anda langsung melabeli, oh ini syirkun akbar. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sudah melabelkan syirkun akbar. Tadi bahayanya sudah kita tahu. Sekarang kalau ada orang yang melakukan seperti itu, kita sebagai orang Islam, ini bagaimana seharusnya? Apakah kita ikut-ikutan dengan ustadz yang menyatakan langsung syirkun akbar dengan asumsi-asumsi parah yang ngawur sekali? Apakah kita mengikuti yang itu? Jangan. Tidak boleh. Nah, ini saya merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Multaqo Ahlil Hadis, ya, fatwa Mesir, ulama-ulama Mesir. Di situ ada redaksi begini, sahabat. Fa idza ra'aina musliman shadara minhu li ghairillahi ma yahtamilu al ibadata wa ghairaha. Wajaba hamlu fi'lihi ala ma yunasibu i'tiqaduhu li muslimin. Li anna man sabata lahu aqdul islami biyaqinin lam yazal anhu bisyaki wal ihtimali. Nah, ini jelas sekali. Apa artinya? Gini, jika kita melihat seorang muslim melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk selain Allah, tapi mempunyai kemungkinan sebagai suatu ibadah dan kemungkinan lain. Jadi Anda kalau melihat orang sujud, bisa jadi dia itu sedang ibadah, bisa jadi dia sedang tidak ibadah. Ada model begitu. Lalu bagaimana? Maka kita harus memahami perbuatannya itu sesuai dengan akidahnya sebagai seorang muslim. Ya kita yakini saja, husnudzon saja orang itu melakukan perbuatan yang sudah benar, begitu. Artinya itu bukan melakukan perbuatan bukan sebagai orang Islam. Artinya apa? Dia tidak menyembah selain Allah. Selesai. Kenapa li'anaman sabatalahu ila akhirihi, tadi sudah saya bacakan. Karena barang siapa yang benar-benar telah menyatakan keislamannya dengan yakin, maka keislaman itu tidak akan hilang dengan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan. Jangan mengatakan, oh ini langsung syirkun akbar. Nanti efeknya ini loh. Konsekuensi Anda mengatakan syirkun akbar itu, orang yang Anda vonis, dia statusnya tidak Islam dalam ucapan Anda syirkun akbar itu. Dan kita sebagai orang lain menilai orang itu kita tidak tahu keyakinannya bagaimana. Kita yakini saja dia itu melakukan sesuatu yang tidak membatalkan keislamannya. Ya itu selesai. Itu husnudzon namanya. Jangan kita, oh itu langsung vonis yang jelas Anda tidak tahu isi hati orang itu bagaimana. Apakah dia itu sujud kepada selain Allah, apakah hanya sujud untuk sekedar sujud saja, dia tidak sujud kepada kuburan, tidak dan lain sebagainya. Kan ada itu ya sujud yang cuma sujud saja. Orang sujud di lapangan sepak bola pas setelah menggolkan itu ya ada kok. Ya kita anggap seperti itulah. Artinya tidak langsung kita vonis sebagai syirkun akbar yang nanti konsekuensinya bisa mengeluarkan orang yang Islam kepada tidak Islam. Itu berarti kita menuduh orang lain sebagai kafir. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.